Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I'm falling. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me.
embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkaulah Allah yang setia. Engkaulah Bapa atas setiap kami orang percaya. Engkau Allah sendiri yang turun untuk mengangkat setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan melayakkan setiap kami untuk kami hadir di tempat ini, untuk kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Maka kami mengucap syukur, maka kami beribadah hanya karena Engkau saja Allah kami. Mari semua yang siap beribadah katakan amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Kita mau membaca dari satu ayat, Ibrani 12, 2 ayat. Ibrani 12 ayat yang ke-28 dan 29. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ketika kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita datang di tempat ini, kita mau sepakat bahwa kita datang bukan untuk kita ingin mendapat sesuatu jawaban dari setiap apa yang kita gumulkan saat ini. Mungkin setiap kita datang ke tempat ini kita bawa pergumulan. Tapi biarlah kita sepakat saat ini kita mau meletakkan itu semua. Biarlah seperti apa yang kita sudah baca saat ini, kita beribadah. Karena kita sudah menerima kerajaan yang gak tergoncangkan itu. Bukan karena kita mau datang untuk menyogok, untuk bertransaksi dengan Tuhan saat ini. Tuhan, aku menyembah Engkau, maka selayaknya Engkau mengabulkan doa-doaku. Siapakah diri kita di hadapan Allah ketika kita bertransaksi seperti itu? Bahkan kita gak layak untuk datang menghadap Dia. Masakan kita mau bertransaksi dengan Dia? Tapi biarlah saat ini hati kita sepakat memandang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan memandang Allah Bapa sebagai Bapa kita. Bukan sekedar Bapa yang baik, tapi Dia juga Allah yang menghanguskan. Maka seharusnya kita datang dengan kagum dan gentar di hadapannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan hati kita saat ini kepada kasih karunia yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kerajaan yang sudah kita terima adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Tuhan akan menggoncangkan seluruh isi dunia ini, baik langit maupun bumi. Tapi Dia datang dalam kerajaan yang tergoncangkan. Maka ucapan syukur kita saat ini karena kita boleh menjadi bagian dari kerajaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih karunia-Mu, tidak ada satupun yang bisa kami balas.
tangan kita katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, yang kasihnya tak pernah terbalasnya oleh setiap kita semua. Haleluya. Kasih tos kanan kirinya, mari semua bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji. Dialah Raja kita. Amin. Semua tepuk tangan di atas kepala di sisi.
Tujuh kasih yang ku jambu tetap teguh dan mulia. Majulah perbuatanku, kau penyelamat diriku. Kasih tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Untuk adik-adik Rocky, silakan maju ke depan. Adik-adik Rocky. Oke, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memberkati anak-anak. Oke. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk anak-anak Rocky yang mereka Kau berikan anugerah-Mu. Mereka boleh semakin bertumbuh mengarah kepada Kristus. Tuhan, biarlah di ibadah hari ini mereka boleh belajar siapa arti Yesus dalam hidup mereka. Mereka bisa mengerti bahwa betapa berharganya Yesus dalam hidup mereka melebihi apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap apa yang diajarkan di ibadah hari ini tidak hanya mengajar mereka menjadi anak yang baik, anak yang nurut, tapi mereka boleh menjadi anak yang mengerti arti Yesus sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Mereka begitu berharga di mata Tuhan karena Allah sendiri yang turun ke dunia menebus hidup setiap mereka, Tuhan. Kami berdoa, anak-anak Rocky ini boleh semakin hari semakin bertumbuh, bukan hanya secara jasmani, secara fisik, tapi iman mereka memiliki dasar yang kuat, mereka bertumbuh kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah anak-anak Rocky ini boleh mengenal Kristus lebih lagi dan mereka boleh mengandalkan Yesus dimanapun mereka berada. Kami berdoa ibadah hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
mereka mengerti arti kasih yang sesungguhnya dari apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk setiap mereka. Kami mengucap syukur ibadah hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, mereka penuh sukacita, mereka mengalami Tuhan karena ada Yesus bersama dengan mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat terbaik tercurah atas setiap anak-anak di tempat ini. Haleluya, amin. Shalom NGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan, carilah ibadah godliness with contentment. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Dan jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya, Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu, sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya kasih KTP
kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri yang mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejar, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda. Yang satu menjauhi kejahatan. Yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri salahnya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikan.
tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada padamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terpadu padamu, Rajaku, menebusku dengan harta tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku menjadi anakmu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Derajatku menjadi anakmu, Bapa dan Rajamu. Kau Bapakku, kau Rajaku. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman kita semua, silakan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Tuhan. Sampai hari ini Engkau membuktikan Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami melihat karya-Mu sempurna. Engkau menyatakan kasih-Mu hari lepas hari. Semua yang baik yang ada pada kami hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini Tuhan,
kami berkumpul, kami beribadah, kami tahu ini pun anugerah. Kami tahu ini pun berkat buat kami. Engkau memberikan kami hati untuk kami bisa beribadah, bertemu dengan Engkau. Kami mengucap syukur. Kami tahu kami tidak layak, tapi karena Kristus sudah melayakkan kami, hari ini kami bersukacita. Kami menaruh pengharapan terbesar kami dalam kehidupan ini ada di dalam Kristus. Karena itu kami mau puas hari ini. Penuhi kami dengan firman-Mu, nyatakan kasih setiamu Tuhan lewat apa yang akan disampaikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengampunan-Mu tercurah hari ini, dan kami menikmati kasih-Mu. Kami bersyukur karya-Mu nyata, karya-Mu luar biasa. Dan biarlah hari ini, pada waktu kami mendengar isi hati-Mu, kami melihat Kristus semakin indah, Kristus semakin mulia. Kami bertambah kecil, Kristus semakin besar, Kristus semakin nyata, Kristus semakin cemerlang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, masih dalam haleluya. Haleluya, itu tanda berkat itu ya. Kita masih ada di rangkaian khotbah berseri kitab Galatia. Kalau dikatakan kita masih ada di dalam khotbah berseri kitab Galatia, jangan bosen ya. Jangan Galatia lagi. Tapi biarlah kita bisa menikmatinya, kita bisa menyerap banyak-banyak keindahan Injil dari setiap perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Semangat ya. Dan saya mendapat bagian yang sama hari ini dari minggu yang kemarin di Galatia 4, 21, 31, sama. Tapi saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Dari setiap ayat-ayat yang sama aja kita bisa menemukan berlian yang berbeda, keindahan yang berbeda. Amin. Oke. Nah, kalau minggu lalu pertanyaan yang penting yang akan disampaikan, mungkin saya bisa langsung. Nah, ini pertanyaan penting yang kemarin yang perlu ulang lagi adalah siapa ibumu? Siapa emakmu gitu ya. Siapa ibumu? Itu penting disampaikan di dalam khotbah kemarin tuh kenapa? Mengapa sangat penting? Karena identitas seseorang, ini saya review ulang sebentar aja. Dalam budaya Yahudi itu sangat penting, sangat krusial. Ditentukan bukan dari bapak. Kalau Indonesia kan ditentukan dari bapak ya, dari ayah. Tapi kalau budaya Yahudi itu ditentukan dari ibu. Jadi jika seseorang, misalkan saya, ibu saya Yahudi, bapak saya tidak Yahudi, saya termasuk orang Yahudi. Tapi misalkan saya, bapak saya Yahudi, ibu saya bukan Yahudi, itu keyahudian saya masih dipertanyakan, masih dikonversi gitu ya, kayak koin aja. Jadi kalau minggu lalu itu penting karena apa? Paulus bukan sekedar ngomongin tentang masalah biologis, kamu ini ibunya siapa, Hagar atau Sarah, bukan sekedar itu, tapi bicara tentang identitas dan perjanjian yang diturunkan melalui ibu, melalui Hagar atau Sarah kemarin ya. Apakah Anda semua, termasuk saya, ini anaknya siapa? Anak dari budak yang dinyatakan di situ gambarannya adalah Hagar, atau kita semua anak dari wanita yang merdeka, Sarah. Bicara tentang janji dan anugerah, oke? Jadi implikasi ini tadi sudah ya. Injil mengubah identitas kita dari budak dosa menjadi anak merdeka. Jadi pertanyaan ibu siapa kamu itu penting kemarin hari Minggu kemarin ya. Dan implikasi Injilnya adalah kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum, melainkan di dalam kemerdekaan dan kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasih. Ingat ya, direview ulang ya. Dan selanjutnya kita akan menyelam sekali lagi nih dengan ayat yang sama, tapi kita akan menemukan sisi yang indah lagi dari Injil. Kita akan menemukan keindahan Injil di ayat yang sama, ya kan? Kan berlian tuh kan kalau dilihat kan setiap sudutnya tuh indah kan. Jadi pada waktu kita akan mendengar lagi di ayat yang sama, ayat-ayat yang sama, kita akan menemukan lagi sesuatu yang indah. Amin. Kita akan lihat di sisi kisah Hagar dan Ismail.
Ya mungkin mereka bukan pemeran utama di kejadian. Ini kisah Galatia ini yang diambil dari Paulus ngambil ini dari Kejadian 16 dan 21. Ya, mungkin saudara bisa catat, mungkin di rumah nanti dibaca lagi kisah di Kejadian 16 ayat 21. Jadi kisah ini ngomongin tentang tokoh figuran. Siapa yang suka jadi tokoh figuran? Ya, biasanya itu pemeran tambahan aja yang lewat mungkin 5 detik doang. Gitu aja ya, sebentar aja. Tapi melalui kisah mereka saya berdoa kita semua dapat mendengar kabar baik Injil. Amin. Melalui perjalanan hidup mereka, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Nah, saya sebut kisah Hagar dan Ismail ini adalah nada minor kehidupan. Wis. Yang pemain musik ini, orang-orang musik ini tahu ya, minor itu apa ya? Minoritas, beda lagi Pak. Nada minor kehidupan. Lagu-lagu yang bernada minor tuh contohnya seperti apa? Bisa pemain musik tahu? Nada minor tuh nada-nada yang sedih, yang rendah gitu, yang merasa aduh, misalkan kalau Indonesia tuh gugur bungaku, gitu itu nada minor. Atau kalau di gereja itu misalnya seperti Amazing Grace. Ya. It is well with my soul, itu kan, itu nada-nada minor. Tapi kalau nada-nadanya yang mayor itu misalnya apa? Bakar gitu ya, oh sukacita terus gitu ya. Jadi nada-nada minor itu nada-nada lagu-lagu yang kuncinya itu di nada-nada yang sedih gitu ya, nada-nada yang bagaimana kita bisa merasakan ya, lagu-lagu Amazing Grace seperti itu ya. Tapi saya percaya ya di sini anugerah Allah hadir di tengah melodi kehidupan yang melelahkan. Nada minor bukan nada mayor yang seru gitu ya. Nada-nada yang menyenangkan gitu. Tapi ada di nada minor. Nada minor kisah Hagar dan Ismail menjadi sebuah harmoni indah dalam narasi Injil. Jadi Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya juga percaya bahwa anugerah Allah banyak hadir di tengah melodi kehidupan kita yang penuh pergumulan. Ya kan? Setiap kita pernah bergumul enggak? Atau senang-senang terus, nada mayor terus ya bakar apalagi sukacitaku kini penuh gitu-gitu ya. Atau ada nada-nada melo gitu, hatiku lara gitu ya. Kalau saya ngomong sih bahasa saya lagu hati lara ini ya. Tapi itulah muncul bahwa Tuhan bekerja luar biasa di tengah melodi kehidupan kita yang lagi milu. Okay? Hidup ini tidak selalu seru. Wow, gemuruh terus, sorak-sore terus. Tapi ada kalanya kehidupan kita dilalui dengan nada minor. Okay? Terdengar lebih sedih, getir gitu ya. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Okay? Jadi hidup tidak selalu mayor, tapi ada minornya. Ya. Nah ini. Nyanyian anugerah paling indah terdengar bukan di nada-nada tinggi kemenangan, melainkan di nada-nada rendah, luka dan kehilangan. Dan saya percaya itu terjadi ya dalam kehidupan kita dan saya sering kali mengalaminya, pernah melaluinya. Dan di situ saya lebih mengenal Tuhan, merasakan Tuhan pada waktu saya di nada minor kehidupan saya. Itu ngalami Tuhan benar-benar, menikmati, melihat Tuhan lebih dekat pada waktu pergumulan-pergumulan hidup saya. Jadi sering kali kehadiran Tuhan paling terasa di nada-nada yang minor, ya kan? Pada waktu cerita kita yang dilupakan, kita ditinggalkan, apalagi tidak tersorot lampu panggung sama sekali, ya. Nada-nada minor kita dibiarkan begitu saja, dibanding-bandingke, ya kan? Paulus membawa kita untuk mendengar sekali lagi kisah mereka ini. Mari kita masuk lebih dalam, tetap ya di Galatia 4, 21 sampai 23. Saya mulai. Sebagian dari kalian yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, katakanlah padaku, apakah kamu tahu apa yang dikatakan hukum Taurat? Saya enggak baca semua, waktunya habis. Jadi saya mulai dari apakah kamu tahu apa yang dikatakan hukum Taurat? Sebenarnya Paulus ini sedang ngomong sesuatu ya. Sesuatu yang seperti ini. Ada gambar di situ, saya gambar. Pahamkah kamu apa yang sesungguhnya hukum ingin katakan? Paulus sedang mau ngomong nih, hei kamu yang bangga hidup di bawah hukum,
Sadarkah kamu apa maksud hukum itu sebenarnya sampai kamu bangga, sampai kamu pingin orang lain masuk ke gengmu, gitu bahasanya. Sampai kamu pingin orang-orang itu masuk ke gengmu yang hidup di bawah hukum Taurat dan kamu bangga. Paham gak sih apa yang sedang hukum ingin katakan kepadamu? Kalau bahasa saya itu sik gitu ya. Ngerti enggak sih? Ojo gaya sik gitu. Jangan banyak gaya dulu. Hidup di bawah hukum akan membuatmu kembali menjadi budak, bukan sebagai anak merdeka. Kenapa kamu mau bangga dan kamu mau ngajak orang jadi budak lagi? Itu pertanyaannya Paulus. Hukum itu seperti cahaya yang menerangi rumah kotor. Bayangkan cahaya yang menerangi rumah yang kotor. Nerangi meja kita yang berdebu, lemari kita yang berdebu, ya kan? Dia hanya menunjukkan loh cahaya. Tapi apakah cahaya itu bisa membersihkan? Gak bisa. Seperti itulah gunanya hukum Taurat. Dia hanya bisa memberitahukan betapa kotornya rumah itu. Betapa kotornya dan perlu dibersihkannya rumah itu. Tapi apakah dia bisa membersihkan? Tentu tidak. Harus Anda yang menyapu, harus Anda yang membersihkan, kan seperti itu. Implikasinya adalah hukum ada untuk membawa kita kepada kesadaran dosa dan kebutuhan akan juru selamat. Bukan sebagai jalan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Kita akan terus ulang sampai hati kita sadar bahwa hukum, hidup di bawah hukum tidak akan pernah memerdekakan kita. Kita tidak pernah bisa merdeka pada waktu kita hidup di bawah hukum. Tapi Tuhan ngomong, hukum itu hanya untuk menunjukkan kamu itu kotor, gitu. Kamu itu perlu dibersihkan dan hanya juru selamat yang bisa membersihkan kamu. Amin. Jadi ini tujuannya Paulus ngomong ini. Nah ini gambarannya. Yang gambar yang gelap itu tuh Hagar ya. Yang satunya adalah Sarah. Gunung Sinai versi Yerusalem sorgawi. Kalau kamu hidup di Gunung Sinai, ya kamu akan hidup dalam kutuk. Kamu harus mengerjakan hukum Taurat. Tahu apa kata hukum Taurat? Kalau dari 0 sampai 100, kamu salah satu, nilaimu berapa? 90? Enggak, 0. Salah satu nilaimu 0. Jadi mau enggak mau, kita semua tidak akan pernah bisa mendapat nilai 100. Itu. Jadi kalau kamu mau hidup lagi di bawah hukum, abot, tak bisa. Kamu sudah menerima anugerah. Hiduplah di Yerusalem yang sorgawi, itu ya. Yang mewakili anugerah. Ini dua jalan yang berbeda. Satunya di bawah kutuk, hukum, satunya merdeka karena Kristus. Amin. Nah, saya enggak akan banyak di sini. Nah, saya mau bagikan yang ini. Realitas Ismail di dalam hati kita. Kita semua adalah Ismail yang terbuang dan terluka sebelum kita menerima anugerah keselamatan. Saya renungkan ini. Kita semua tanpa Injil, kita ini sebenarnya Ismail yang terbuang. Saya waktu merenungkan tadi lagu-lagu semuanya tadi, bersyukur sama Tuhan bahwa saya tidak dibiarkan di padang belantara terus-menerus. Dia bawa saya pulang karena anugerahnya. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang harus kita rayakan. Tanpa Injil kita adalah Samuel jadi. Ismail rohani. Yang hidup dengan segudang tuntutan di hati kita. Kita akan terus berusaha untuk diterima dan dikasihi Tuhan. Dan orang lain ya kita berusaha, kita punya beban berat yang terselip, yang nyempil di hati kita. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Mungkin di luar kita nampaknya Ishak. Aku anak perjanjian, Ishak, keren. Layak dong aku terima yang terbaik. Tapi dalam hati kita masih Ismail. Penuh kecemasan, merasa tidak cukup layak, hingga terus-menerus berjuang mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Ya, nggak tahu dengan saudara. Tapi seringkali kita seperti itu. Kita tampil manis di depan, tapi penuh ketakutan. Nanti apa kata orang ya kalau aku enggak pelayanan ya? Nanti apa kata orang ya kalau aku enggak ibadah ya? Ibadah hanya takut karena apa kata orang. Itu Ismail apa Ishak? Ismail. Kita masih hidup di bawah tuntutan orang lain. Orang lain memandang rendah kita takut. Nah, implikasi Injilnya adalah kita dipanggil untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan Ismail di hati kita. Mentalitas yang mengandalkan diri sendiri,
dan kembali untuk sepenuhnya bersandar pada anugerah Kristus yang sempurna. Jadi banyak realita yang ada di gereja sampai hari ini adalah kita ini masih Ismail di hati. Hidup masih di Gunung Sinai, di mana hukum itu diberikan. Beban hukum banyak, kerapuhan hati kita takut untuk akui. Kadang ada orang takut loh mengakui kerapuhannya. Jangan nangis, jangan bilang kalau aku lagi susah, jangan bilang. Nanti tidak rohani. Nanti apa kata orang? Ibu gembala kok nangis, kok berbeban berat. Loh saya juga manusia gitu kan. Bisa nangis, bisa, ya kan? Saya penuh ketakutan, iya. Jadi ada beban-beban yang kita takut akui, nyempil di hati kita ini Ismail. Yang kita mau kita belajar hari ini. Dari PPT ini, kalau saudara nanti baca ya, nggak tahu nih tim RCM bisa nih, Kejadian 16 dan 21. Melarikan diri, kembali pulang, diusir pergi. Ini kisahnya Hagar, melarikan diri. Sarai, bahasa sebelum ini ya, dia namanya Sarai. Sarai telah menanti janji Allah. Apakah janjinya itu lama? Dari Tuhan memberikan janji kepada Abraham, sampai waktu dia ngomong sama Abraham, babe, jadi babe, sayangku, 10 tahun dari Tuhan ngomong, kamu akan memiliki keturunan dan lewat keturunanmu lah aku akan menjadikan kau banyak bangsa. Ya opo, wis 10 tahun umurku wis piro iki. Gimana kalau kita? Lah, idenya mulai muncul. Gimana kalau ada itu? Ditunjuk hambaku. Kamu deketi dia aja supaya kita punya anak. Kita menggenapi janji Tuhan. Itu 10 tahun. Ada kira-kira 10 tahun pada waktu setelah Abraham mendengar janji Tuhan, mendapatkan janji Tuhan. 10 tahun nunggu, Sarah lelah. Siapa yang pernah menunggu 10 tahun? Gak dapat jodoh ada? Gak dapat rumah baru ada? Gak ada. Janjimu mana Tuhan? Sudah 1 tahun, 1 tahunnya sudah marah. Ini 10 tahun. 10 tahun nunggu janji Tuhan, dia sedih, dia takut, tidak terwujud. Waduh, sebentar lagi menopause, ini gimana? Sudahlah, Hagar aja, kinyis-kinyis pasti bisa. Go. Abraham, oke, jalan. Abraham juga oke aja. Dan saya waktu renungkan ini mirip sama Adam dan Hawa. Hawa ngomong apa, Adamnya ya. Makan, sama, mirip. Jadi inilah kerapuhan manusia ya. Jadi ketika Hagar tahu dia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Ini ada kisahnya, Sarai memberikan Hagar kepada Abraham. Apakah Hagar bisa menolak? Gak bisa, dia budak ya. Hagar mengandung. Abraham menghampiri Hagar mengandung, lalu Hagar memandang rendah nyonyanya. Saya bisa membayangkan sih kemanusiaannya ya. Kita gak lebih baik dari Hagar. Seorang budak, dia itu budak dari Mesir. Biar saudara tahu, ada catatannya, Hagar itu dari Mesir. Pada waktu dia hamil anaknya Abraham, harga dirinya mulai naik. Tuing gitu ya. Punya anak, nyonya aku enggak punya. Dia memandang rendah Sarah. Apakah Sarah diam saja? Enggak. Sarah ngamuk, Sarah menindas Hagar hingga Hagar melarikan diri. Ini perjalanannya ya. Lalu ada lagi setelah itu, setelah Hagar melarikan diri, Tuhan ngomong pulang, balik lagi, biar dirimu di bawah nyonyamu. Dan dia tetap nurut, dia balik. Setelah itu ada kejadian benar di usia Abraham 100 tahun. Ishak lahir ya. Ismail mentertawakan Ishak. Ismail waktu mentertawakan Ishak diperkirakan umurnya 17 tahun. Ishak umurnya baru disapih itu 2-3 tahun. Saudara biar bisa membayangkan ya. Sarah marah meminta Hagar dan Ismail diusir. Allah mengiyakan pengusiran itu. Loh, Allah mengiyakan loh. Dengarkan apa kata istrimu. Dan benar-benar Hagar diusir. Oke, ini saya catat supaya saudara tahu. Nah, ini yang mau saya ngomong. Tetapi apakah yang tertulis dalam Alkitab? Di situ tertulis begini, usirlah hamba wanita itu bersama anaknya, sebab anak dari hamba wanita itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak dari wanita bebas itu.
kayaknya jahat ya Tuhan ya. Setuju loh sama omongannya Sarah. Turuti omongan Sarah. Usir 2 orang itu, Hagar dan Ismail harus pergi. Kenapa? Dengan lensa Injil kita bisa lihat, ini implikasi Injilnya. Tidak ada ruang bagi kebanggaan diri atau usaha manusia dalam karya keselamatan Kristus. Kita tidak bisa mencampur anugerah dengan usaha kita sendiri. Dengan lensa Injil, pemisahan Ismail dan Ishak itu bukan karena Tuhan jahat. Tuhan menolak Ismail, no. Melainkan tentang gambaran teologis yang dalam. Bahwa tidak bisa usaha manusia, Ismail, bersatu dengan janji Allah. Enggak bisa. Identitas lama sama identitas baru itu enggak bisa dicampur. Kita tidak bisa bersatu dengan usaha kita dengan janji Allah. Karya keselamatan Allah tidak bisa disatukan. Karena itu Tuhan bilang, mereka harus pergi. Usir mereka. Dan implikasinya ini memang, tidak ada ruang bagi usaha manusia dalam anugerah Allah. Paham ya? Saya ajak saudara nangkep ini. Ini omongannya John Calvin. Jika kita mencoba untuk membangun keselamatan kita di atas apapun selain Kristus, kita akan selalu menemukan diri kita dalam keadaan yang gelisah dan tidak aman. Nah, ini realitas hidup di bawah hukum. Ada Ismail di hati kita, ada Hagar di hati kita. Realitasnya kalau kita membangun keselamatan kita, kekristenan kita di bawah hukum, maka kita akan penuh ketakutan. Aduh, nanti aku diusir. Aduh, nanti aku ditolak. Aduh. Apakah kehidupan Hagar menyenangkan? Enggak ada, sekalipun dia sudah jadi gundiknya Abraham. Ada ketakutan diusir? Ya, tiap kali dalam hatinya. Aduh, sebentar lagi bisa diusir nih. Aduh, hati-hati anakku, berlaku yang baik ya, yang manis ya. Nanti Nyonya Sarah marah, kamu ditendang keluar. Jadi ada ketakutan dalam hati seseorang yang hidup di bawah hukum. Jadi apa? Dalam kehidupan ini ya, seringkali kita mencari keselamatan atau rasa aman kita dalam berbagai hal. Kekayaan, ya kan? Karir yang cemerlang, hubungan yang sempurna. Kita cari itu. Karena apa? Kita takut ditolak orang. Kita pakai prestasi kita. Kalau orang tuaku nggak bisa dibanggakan, aku akan membanggakan diriku lewat prestasiku. Memang orang tuaku bukan orang tua yang hebat, tapi lihat aku berprestasi. Jadi mendapatkan perkenanan orang, bahkan perkenanan Tuhan, kita bayar pakai karir kita, prestasi kita, kemampuan kita, apalagi kekayaan kita. Kalau aku kaya, kamu tidak bisa lagi menghina aku karena orang tuaku. Banyak yang gitu? Banyak. Dan itu kita hidup dalam ketakutan, gelisah, gak aman, apa kata orang. Kalau jadi Kristen kok gini-gini aja. Kristen itu tanda Kristen sukses itu adalah waktu kamu punya motor, setelah itu kamu punya mobil, itu adalah kesuksesan, kamu disayang Yesus katanya. Gitu kan. Jadi kisah Hagar adalah contoh yang nyata sebenarnya bahwa hidup di bawah hukum itu menakutkan. Kalau saudara sampai hari ini merasa ketakutan, bahkan di gereja saudara takut terbuka dengan orang lain, aku akan tampilkan yang baik-baik aja. Supaya apa? Supaya aku diterima dong. Kalau nanti aku ngomong yang tentang aku yang sesungguhnya, wah bisa heboh nih RGCC. Enggak ya, oke. Jadi ini ada kabar baik, gambaran hidup Hagar dan Ismail. Kisah Hagar adalah contoh nyata hidup di bawah hukum tadi ya. Hagar dipaksa jadi gundik. Saya ulang lagi. Hagar itu enggak kesenangan jadi gundik. Hagar itu dipaksa jadi gundik. Sebuah keputusan manusia yang didasari ketidaksabaran. Waktu saya dengar ini saya bisa membayangkan ya. Dok mencekno juga Sarah ini ya. Maksa banget. Ini Hagar. Sikat dah supaya aku punya anak. Gitu. Ya, dan Hagar enggak punya suara apapun untuk ngomong, "No, saya enggak mau sama opa-opa tua." Gak mau sama ngkong-kong gitu loh. Dia masih kinyis-kinyis, masih usia berapa? Sama Abraham. Tapi dia gak bisa menolak. Dia terjebak dalam hidup yang diatur oleh keadaan dan standar manusia.
Aku harus memenuhi janjinya Tuhan loh. Lewat siapa? Lewat kamu. Dan konflik ini, konflik Sarah dan Hagar memuncak. Sampai Hagar pun harus melarikan diri ke padang gurun. Nah, padang gurun tuh gambaran apa? Kutuk. Hagar ini lari loh, ditekan sama Sarah. Dan padang gurun menurut saya adalah konsekuensi kesalahan ya manusia. Hagar harus lari. Dia lari. Hagar diliputi kepanikan, takut ya. Nanti kalau ada waktunya saya bisa nanti minta waktu sedikit untuk ini ya, nanti ya, tunggu ya. Seluruh perjalanannya hidup seorang Hagar itu hanyalah kehidupan yang dipaksakan. Dia harus terpaksa tersenyum, dia harus terpaksa menerima Abraham gitu ya. Padahal mungkin kita nggak tahu ya, apakah dia punya ayang sendiri, kita nggak tahu. Tapi tetap seorang hamba tidak bisa melakukan apa-apa. Dan makanya Paulus ngomong, alegori ini dia ngomong, kamu mau balik lagi ke kehidupan hukum, dan kamu balik lagi kayak Hagar sama Ismail. Mereka itu lelah loh, capek loh mereka. Nah kamu mau ngajak orang lagi ikut sama kamu dengan bangganya, enggak bisa. Jadi pelajaran pentingnya, saat kita mencapai batas upaya sendiri di bawah hukum, Kristus menawarkan sesuatu. Ini kabar baiknya. Elroy dan, bukan, ada yang namanya Roy di sini? Enggak ada ya? Elroy dan Elshama. Jadi waktu, ini kisah biar saudara tahu. Di tengah semua masalah ini, waktu siapa ini namanya? Hagar hamil, dia bangga, dia merendahkan siapa? Sarah. Akhirnya Sarah menindas dia. Saudara tahu arti kata penindasan di situ? Itu benar-benar Sarah itu menindas Hagar. Itu kayak dia menindas orang Mesir. Orang Mesir nindas bangsa Israel waktu itu. Sadis. Ini bukan sekedar dia ya disuruh-suruh atau gimana, enggak, dia benar-benar menindas Hagar dengan keras, merendahkan, menekan dan semuanya. Itu ada di arti bahasa aslinya itu anah namanya. Jadi benar-benar dimaknai bahwa Sarah memperlakukan Hagar dengan keras secara emosional dan fisik. Sebuah tindakan penindasan seorang yang superior kepada inferior. Sangat ironis loh. Kalau saya pikir ini yang katanya ibu orang percaya, yang berjanji akan diberkati, yang dijanjikan Tuhan diberkati sama Tuhan, dia akan jadi ibu banyak orang percaya, dia nindas Hagar loh. Dan ini dibuka benar-benar, gak ditutupin sama Alkitab, dinyatakan benar-benar. Ini seorang yang katanya tadi gambarnya nih kan, Kak saudara lihat. Sarai, wah, Yerusalem surgawi, kamu harus, siapa ibumu? Sarai. Ibu Sarai ini pernah nindas yang namanya Hagar. Sadis banget. Jadi Sarah ini benar-benar tertekan karena dia menantikan janji Allah. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Mana janjimu Tuhan? Sampai kita harus menggenapi janji Tuhan dengan cara kita sendiri. Waktu cara kita dipakai dan kita keblinger sama cara kita, ya, loh kok gini jadinya? Loh, tidak seperti ini maksudku. Rumit, hidup makin rumit, kita teriak dan kita menindas orang lain. Jadi Sarah bukan sekedar marah, ada rasa luka, wes campur jadi satu itu si Sarah. Cemburu, kok iso ya, duh aku dihina sama wanita budak ini. Aku ndak janji Yesus kak. Janji Tuhan tidak terpenuhi, ya kan? Gimana ini? Dia akhirnya memperlakukan Hagar dengan sangat keras. Marah Sarah. Dia sampai memilih lari loh. Bayangin. Dengan kehamilan yang besar, dia milih lari ke padang gurun. Berarti tekanannya Sarah gede enggak? Gede banget. Berat. Jadi Hagar harus keluar. Dia melarikan diri. Tapi disinilah cerita ini dimulai. Boleh saya minta waktu untuk bisa menayangkan videonya supaya saudara bisa dapat gambaran siapa tuh Elroy, siapa tuh Elshama. Elroy itu Allah yang mendengar. Elshama itu Allah yang melihat.
Jadi ini dua kali dia lari, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan bertemu. Kalau saya mau bagikan sekali lagi, kalau saudara baca di Kejadian ya 16 dan 21. Hagar itu sama Abraham, sama Sarah tidak pernah disebut namanya. Selalu ngomong Hagar, hambaku, hamba perempuan. Hamba perempuan. Dia tidak pernah disebut namanya. Tapi waktu dia lari ke padang gurun dan dia ketemu Tuhan, Tuhan sebut siapa? Hagar. Wih, itu kalau saya hancur hati saya. Gak pernah ada orang menyebut nama saya, gak pernah dianggap. Tiba-tiba ada orang hebat yang luar biasa terus panggil nama kamu. Luki, tahu nama aku weh. Tiba-tiba itu ya, Pak Presiden datang terus manggil, Luki. Weh, Presiden tahu nama saya. Nah, coba kasih waktu saya 5 menit untuk menayangkan ini. Boleh? Itu Hagar, itu Sarah ya, Ibunda Ratu Sarah ya. لسه في هونيك جيبيهم ما بقدر. انتي مين مفكرة حالك؟ أكيد فيكي. Disuruh diperintah-perintahnya ya. سامحيني بخاف عليه. إذا عاش بيكون عاش وإذا مات بيكون مات. Kecemburuan خديجة يا هبلة روحي جيبي أكتر. بدك تقتلي لي ابني؟ ابنه لأبرام؟ انتي ما رح تكوني أكتر من جارية. ما حدا بيهتم فيكي، ما حدا شايفك ولا حتى الله. Ada yang melihat kamu, akan Tuhan katanya. Gak ada yang peduli. Ini disingkat ya, akhirnya dia lari ke padang gurun dengan perut yang besar. مشي الحال. صح. Yang dia lihat dari jauh, dia sudah sampai, ternyata airnya juga nggak ada. Kehausan ya. Tuhan panggil namanya. هاجر لوين رايحة؟ هربانة من سراي للست سراي. كيف بتعرف شو اسمي؟ انت حامل وببطنك في صبي، رح تسميه اسماعيل لأنه الرب سمع صوت عذابك. بس مين أنت؟ يا رب كيف عم بقدر أشوفك بعيوني يا رب؟ وين كنت؟
كنت معك. وين كانت بطاقتك كانت ستي؟ أنا كنت معك بالغيبة. أنا حميد. ليش؟ بس كيف؟ أنا ما تركتك أبدا، كنت دايما جنبك. أنا شايفك أكتر من أي حدا تاني. جواتك أنت بتعرفي هالشي. رجعي لعند ستك واخضعي لها. بس يا رب رح كتر نسلك وما حدا رح يقدر يعدله، ونسلك رح يكون قوي مثلك يا هاجر. انت اقوى مما بتعرفي. انا ما رح اتركك ابدا. Oke. Kisah yang sekelumit ini saya harap saudara bisa melihat Injil di dalamnya, bahwa bahkan seorang Hagar yang cuman pemeran figuran aja. Dia bukan tokoh utama dalam kisah Kejadian 16-21. Tapi Tuhan mendengar. Bahkan Sarah menghina dia. Bahkan Tuhan tidak akan peduli sama kamu. Tapi Allah peduli. Dia lari dan Tuhan memanggil namanya. Itu sesuatu yang indah, yang tidak pernah dirasakan sama Hagar. Dipanggil nama itu sesuatu yang pribadi, sesuatu yang spesial. Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong memanggil namamu, itu sesuatu yang intim. Tuhan mengasihi kita sedemikian personal. Bahkan seorang Hagar, seorang budak yang kalau saudara baca lagi nanti di Kejadian saudara bisa baca di rumah. Waktu Sarah ngomong sama Abram, usir wanita itu. Tahu jawabannya Abram? Lakukan yang kau pandang baik. Abram tuh tidak peduli sama Hagar. Kehidupan Hagar itu cuman kehidupan yang berguna. Dia tidak punya nilai, dia hanya dimanfaatkan aja. Dia tidak punya nama. Hamba, lakukan seperti yang kau mau. Hambamu itu silakan. Tidak ada hal yang spesial di dalam kehidupan Hagar. Tapi tetap keindahan Injil nyata. Tuhan nyatakan kasihnya, dia sampai dia ngomong El Roy. Dia sebut Tuhan El Roy, Allah yang melihat. Dia melihat pada waktu dia lari dan Tuhan kasih pesan, kasih tugas, dikasih misi loh. Seseorang yang punya misi dalam hidupnya, punya visi, dia akan bertahan. Amin. Tuhan ngomong sama Hagar, balik pulang. Berikan dirimu tetap ditindas di bawah Hagar. Apakah dia nolak? Enggak. Kali ini dia tidak nolak karena takut, tapi dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia balik pulang. Keren enggak? Balik pulang. Ditindas sampai dia usia anaknya 17 tahun. Dan waktu itu janji Tuhan juga digenapi, Sarah mengandung dan lahir Ishak. Di situ konflik makin rumit dan saya mau sampaikan bahwa kehidupan seorang bapak orang percaya ini jauh dari sempurna. Jadi kalau saudara ngomong saya pengen seperti Abraham, gak usah lah ya. Janganlah ya, jangan. Saya pengen seperti Bunda Sarah, jangan, gak usah. Sadis juga dia, gitu ya. Saya mau kasih yang saudara harus ini. Allah tidak hanya melihat penderitaan Hagar dan Ismail, tapi dia juga melihat kegagalan dan keberdosaan siapa? Sarah dan Abraham. Namun kasih dan rencananya tidak bisa digagalkan. Ini adalah bukti bahwa Allah melihat kita dalam segala kerapuhan kita. Dan anugerahnya selalu tersedia. Dari cerita ini kita nggak bisa sombong. Bahkan Abraham loh, bapak orang percaya, nggak peduli sama Hagar. Ya, dia Hagar cuman rangkaian cerita aja buat dia. Oh, disuruh istrinya mengambil Hagar, oke lah, biar ada garis keturunan. Tapi tetap Tuhan, waktu Tuhan ngomong
bukan Hagar, bukan Ismail, tapi Ishak. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dari situ dia akan belajar bahwa janji Tuhan tidak bisa digenapi dengan cara kita sendiri. Oke? Nah, saya mau tawarkan kabar baik. Siapa yang harus kita tiru? Yesus. Jesus, the true and the better Ishak. Dia lebih baik dari Ishak, dia lebih baik dari Abraham. Ya kan? Yesus anak perjanjian yang sejati, rela mati sebagai Ismail bagi kita. Menanggung semua kutuk dan penolakan agar kita dapat diterima sebagai Ishak, anak perempuan merdeka itu. Kalau Sarah masih banyak cacatnya, Abraham sama. Abraham itu tipe pria yang pasif. Dia enggak peduli. Bahkan sebelum kisahnya pun, bahkan dia tidak mengakui istrinya karena takut. Dia enggak ngaku kalau Sarah itu istrinya. Bilang kamu saudaraku ya. Tapi memang dia saudaranya sih. Ya ada betul-betulnya, itu tricky kan. Permainan-permainan aja tuh Abraham. Sama kayak kita kan. Sampai mana? OTW. OTW nih kamar mandi OTW. Ya opo talah. Sama kita ini ya, manusia-manusia berdosa yang ya meskipun sudah khotbah di sini ya banyak trikinya. Ya. Sudah di mana? Oh ya. Sudah kok sebentar lagi. Ada masih di rumah loh dandan. Masih bisa ngomong kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya enggak dimarah, supaya terlihat cepat gitu ya. Kita kayak gitu. Makanya Yesus satu-satunya yang bisa kita terima, kita serap habis. Kita nikmati kebaikannya. Itu cuma Yesus, jangan Abraham. Yesus itu anak perjanjian yang sejati, bukan Ishak. Amin. Ishak itu sama, hampir ya kisah-kisah mereka sampai ke Yakub juga mirip-mirip bapaknya. Sama. Ada hal-hal yang enggak bisa kita jadikan contoh yang luar biasa. Ada kerapuhan manusia, keberdosaan mereka. Hanya Yesus anak perjanjian yang sempurna, yang sejati, yang mati sebagai Ismail loh buat kita. Waktu saya merenungkan ini, kalau enggak Yesus jadi Ismail buat saya, selamanya saya enggak akan bisa pulang ke rumah Tuhan. Dianggap sebagai anak. Saudara tahu kalau nanti baca Ishak dan Ismail khususnya. Ismail kan terbuang ya, lari di usia 17 tahun. Dia pulang waktu apa? Waktu Abraham bapaknya mati. Baru dia pulang. Saudara tahu Yesus? Yesus mati supaya saudara dan saya pulang seterusnya diterima di rumah Bapak. Kalau Ismail pulang waktu bapaknya enggak ada dan dia enggak bisa ketemu lagi sama Abraham. Tapi Yesus mati supaya saudara dan saya bisa selamanya dengan Bapak di surga. Amin. Itu mahal loh nilainya. Yesus lebih benar dari Abraham, lebih baik dari Ishak. Rela terpisah dari Bapa supaya kita yang lama mengembara. Catatannya kok hilang. Dapat kembali pulang. Seterusnya di kekekalan bersama Bapa. Seterusnya senang sama Bapak. Kalau Ismail, dia pulang waktu bapaknya meninggal. Yang orang ngomong fatherless, gak bisa ketemu sama bapaknya. Kalau Ishak kan senang terus sampai Abraham meninggal. Kalau Ismail enggak. Ismail kembali pulang waktu dia harus melihat bapaknya gitu ya, meninggal. Tapi Yesus mati buat kita supaya kita ketemu Bapa. Bukan supaya kita melihat Bapa mati, enggak. Supaya kita melihat Bapa selama-lamanya. Amin. Karena Kristus, kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk diterima. Karena kita sudah sepenuhnya dikasihi dan diberi kebebasan sejati. Amin. Kita hidup menjauhi kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Bukan seperti Ismail dalam hati kita terus. Aku harus membuang dosa-dosaku. Supaya apa? Supaya aku diterima. Kita melakukan menjauhi kefasikan, kita menjauhi keinginan-keinginan duniawi. Karena kita sudah diterima. Amin.
beribadah melayani dengan antusias, sungguh-sungguh. Bukan supaya kita diterima, tapi karena kita sudah diterima. Amin. Dan saya berharap saudara dan saya cek di hati masing-masing. Masih adakah Ismail yang nyempil di hati kita? Ada Ismail yang ketakutan di hati kita, yang kita tutupi, kita poles, pakai perbuatan baik, kita poles, kita rajin beribadah, tapi masih ada Ismail yang tersembunyi di hati kita. Ismail harus pergi, gak bisa bersatu dengan anugerah Tuhan. Tapi tahu janji Tuhan buat Ismail. Ismail itu melahirkan 12 raja. Dan Tuhan bilang, lewat kamu ya Ismail aku berkati. Percaya Abraham, tapi janjiku keselamatan ini tidak lewat Ismail, tapi lewat Ishak. Makanya Ismail harus pergi. Sama dengan kita. Kalau kamu mau menikmati kebaikan Tuhan, lepaskan Ismail pergi. Ada banyak Ismail yang harus keluar dari kehidupan kita. Apa? Tuntutan-tuntutan yang melelahkan hati kita. Apalagi banyak hal yang harus kita buang keluar. Bukan untuk apa ya, tapi memang harus, karena Ishak atau kehidupan baru ini harus benar-benar terpisah dari kehidupan yang lama. Perjanjian lama ini harus pergi, hukum ini harus keluar. Kita jangan hidup lagi di Gunung Sinai. Mari masuk ke Yerusalem surgawi. Amin. Dari kisah Ismail ini pun menunjukkan kehebatan Tuhan. Ismail dan Hagar masuk dalam rencananya Tuhan. Tapi tetap Tuhan mau ngomong, bukan lewat mereka aku memberkati kamu. Rencanaku tergenapi lewat Ishak. Dan hari ini saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak pernah kita akui. Tapi Tuhan tahu, Dia El Roy, Dia El Shammah. Arti kata Ismail itu El Shammah. Allah melihat. Waktu Ismail lari sama Hagar, kehausan, dia dibiarkan sama Hagar. Saya merasakan itu waktu itu kalau di gambar-gambar sebelumnya Ismailnya kan masih bocil bayi itu. Bahkan enggak, dia sudah usia 17 tahun. Usia 17 tahun dibiarkan sendirian, itu sudah buat saya mamanya kelelahan sudah. Seorang mama yang sudah enggak sanggup, hopeless lihat anaknya sampai kehausan. Dia tinggalkan Ismail di semak-semak, dia nangis sama Tuhan. Tuhan kok segininya hidupku ya. Aku pernah pergi, Engkau suruh aku balik. Waktu aku balik, aku sekarang diusir Tuhan. Apa rencanamu dalam kehidupan kami? Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan memberkati anakku. Dan Tuhan tetap ngomong, Tuhan datang lagi loh. Dan dia bernama El Shammah. Keren Tuhan kita, hebat Tuhan kita. Bahkan Ismail diberikan janji. Dia tidak pernah main-main dengan janjinya. Dan Ismail dibuat jadi bangsa yang besar. Tapi mari saya mau ngomong sama saudara bahwa kita keturunan perempuan merdeka. Pergunakan kemerdekaan itu dengan takut dan gentar. Hormat. Bukan untuk mempermainkan Ismail. Saya lihat Ismail ini kalau melihat Abraham, itu sesuatu hal bayangan saya, matanya itu mengharapkan. Aku ingin diakui. Aku ingin diakui Bapak. Aku ingin jadi anak Bapak. Kenapa harus Ishak sih? Makanya dia menindas. Itu kan mentertawakan kata yang kemarin hari Minggu. Ismail mentertawakan Ishak. Dan Sarah marah dan diusir. Itu bukan sekedar mentertawakan, itu tertawa getir yang ngecek. Harusnya aku anak pertama, anak sulung loh. Tapi aku hanya anak budak. Ini saya mau. Jangan lagi hidup di bawah kutuk. Ismail tidak pernah bisa puas dengan bapaknya. Kalau saudara dan saya ingin menikmati keindahan Kristus, saudara harus melihat Kristus itu indah.
cukup Kristus. Gak ada lagi embel-embel harus melakukan ini dan itu. Yang kita lakukan adalah bukti respon kita bahwa kita sudah menjadi anak. Amin. Kita anak kesayangan Bapa. Karena siapa? Karena Kristus. Mari saya undang saudara untuk menyanyikan lagi lagu ini. Bukan karena perbuatan kita atau kebaikan kita. Kita jadi anaknya Bapa. Kalau Ismail harus mencari perkenanan bapaknya, bahkan sampai mati bapaknya, dia datang, dia tidak pernah melihat bapaknya ngomong, engkau anak kesayanganku. Tapi waktu Yesus mati buat saudara dan saya, Bapak bisa bilang, engkau anak kesayanganku. Amin. Itu mahal dan itu yang terbaik, yang pantas layak kita ucapkan syukur. Dan dari situ kita hidup, kita melayani, kita bergerak, kita melayani orang-orang yang tertindas. Dari situ bukan karena perkenanan lagi. Mari dengan segenap hati kita menghampiri Tuhan. Perbuatanku atau juga kebaikanku, Terima kasih Tuhan. tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan karena kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi Engkau beri segalanya, Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, maka Kau Rajaku. Karena Kristus kita diangkat jadi anak-anak Bapa. Bukan karena Terima kasih Tuhan. perbuatanku Sampai hari ini Engkau membuktikan karya atau juga ya dan amin. kebaikan, Kami tidak lagi dibuang di padang gurun. tapi Kami tidak lagi diusir Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu. aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kekuatanku, Amin Tuhan. tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi Engkau beri segalanya, Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi Engkau beri segalanya, mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Biar setiap kami hari ini Tuhan menyadari, waktu kami bangga bahwa kami keturunan perempuan yang merdeka, tapi ternyata hidup kami masih di bawah hukum.
Kami takut melakukan ini dan itu. Kami meminta perkenanan orang lain. Kami berusaha melakukan ini dan itu supaya kami dikenan oleh Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, kami berani melepaskan Ismail itu pergi, supaya Ishak, Kristus yang sejati, hadir di dalam hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi perasaan kami. Biarlah Ismail itu pergi Tuhan. Kami harus melepaskan Ismail keluar dari kehidupan kami. Supaya apa? Supaya Engkau memenuhi hati kami. Roh Kudus memampukan kami mengidentifikasi berhala-berhala apa yang membuat kami ketakutan sampai hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ishak yang sejati, yang rela mati sebagai Ismail, supaya kami Ismail ini menjadi Ishak, anak kesayangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah firman ini memenuhi hati dan pikiran setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Engkau yang bisa menerjemahkan lebih jauh. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang sempurna mengasihi kami, yang memanggil kami dengan nama yang begitu spesial, memanggil kami secara personal. Engkau mengasihi kami Tuhan, taruh di hati kami. Biarlah hanya Yesus jadi satu-satunya tujuan dalam kehidupan kami. Pada waktu kami bisa melihat Yesus satu-satunya segalanya buat kami, kami yakin dan percaya kami akan semakin melihat Engkau indah buat kami, Engkau indah buat hati kami. Bahkan di musim-musim kehidupan kami yang minor, yang lelah, yang menakutkan, yang kami tidak pernah diakui mungkin, yang kami selalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi hari ini kami menerima anugerah Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu lari. Kami akan pulang dan kami akan menikmati anugerah-Mu, sebab Engkau sendiri yang berjanji, dan Kau akan memenuhi janji-Mu Tuhan. Dan Kau sudah memenuhinya di dalam Kristus yang mengasihi kami. Kami selalu diterima, kami selalu dikasihi. Memang keadaan kami akan melewati setiap proses penderitaan. Kami tidak takut lagi akan penderitaan. Seperti Hagar waktu di padang gurun, dia menemukan bukan sekedar air, tapi dia menemukan pribadi-Mu Tuhan. Dia menemukan Kristus sendiri. Biarlah setiap kami hari ini menemukan Kristus, melihat Kristus lebih jelas, lebih indah. Pada waktu kami mengalami penderitaan apapun di bumi ini, kami tidak berteriak marah, tapi kami berteriak El Roy, El Shammah. Engkau hadir, Engkau melihat. Engkau tidak pernah merendahkan umat-Mu. Kalau Sarah bisa merendahkan Hagar, kalau Abraham cuek dengan Hagar, tapi Engkau enggak Tuhan. Engkau sempurna mengasihi kami. Engkau datang secara pribadi pada kami. Engkau tidak mengasihi kami secara rombongan. Engkau personal datang kepada kami. Hari ini Roh Kudus bekerja buat setiap saudara yang sedang kelelahan hari ini mungkin, atau saudara dalam banyak pergumulan dan kau merasa Tuhan mana janji-Mu. Dan hari ini Tuhan mau memberi kabar baik. Dalam kelemahan-Mu kuasa-Ku menjadi sempurna, kata Tuhan. Dalam kelemahan-Mu aku nyata. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan buat jiwa kami. Di musim-musim penderitaan kami berdoa, kami semakin melihat Engkau indah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat Yesus yang Kau kirim buat kami, yang mati sebagai Ismail, supaya kami masuk sebagai anak perjanjian. Kami bersyukur atas hal itu. Kalau bukan karena Kristus, kami akan selalu lari, pergi, ketakutan di padang gurun. Tapi karena Kristus, kami menikmati persekutuan dengan Bapa. Dan kami bersyukur Engkau memelihara kami sampai hari ini.
Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Kami tidak takut waktu kami bergumul, kami dalam keadaan apapun. Karena Engkau El Roy, Engkau El Shammah, Engkau Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terjemahkan jauh lebih lagi dalam kehidupan setiap pribadi masing-masing. Biar mereka bisa merenungkan Engkau lebih indah, lebih jelas, lebih sempurna. Terima kasih. Saya mau mengajak saudara untuk mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Yang terbaik sudah Kau berikan Bapa, terima kasih. Yang sempurna melebihi Abraham, melebihi Sarah, sudah Kau berikan, yaitu Yesus. Dan kami mengangkat tangan kami tidak minta kekayaan, kami tidak minta apapun, karena Engkau sudah memberikan Yesus buat kami. Kiranya kami bisa mengangkat tangan karena ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami punya Yesus yang hebat, kami punya Yesus yang mengasihi kami, kami punya Yesus yang luar biasa memperdulikan kami. Kami mengangkat tangan kami, jemaat-Mu di RGCC mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang membawa kebaikan-Mu, kami akan pulang menceritakan kepada orang lain kabar baik ini. Yang lain yang masih di padang gurun, kami akan menyampaikan ada El Roy, ada El Shammah, ada Kristus yang akan membawa pulang Kau. Terima kasih, kami terima ini, kami terima berkat ini, kami akan sampaikan ke banyak orang. Dan kami pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, bersukacita karena Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa yang mengasihi kami, kami pulang dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mungkin ada pengumuman? Gak ada ya? Oke. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman ya Bapak Koordinator Ibadah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di komsel-komsel yang ada. Ya, di komsel-komsel.